Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, hari ini kita kembali membahas ringkasan materi yaitu pembelajaran ketiga dan keempat, subtema yang ke-1, tema 2. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Kita bahas ringkasan pembelajaran ketiga. Di sini materi yang akan dipelajari yaitu masih tentang informasi terkait pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, dan mengapa. Di dalam teks ya ada. Nah, sebelumnya kalian baca terlebih dahulu pembelajaran ketiga dan keempatnya. Di sini ada teks. Nah, ayo membaca, silahkan dibaca ya, halaman 20-nya. Nah, ini membaca teks dan memahami isinya. Nanti sebagai latihan boleh kalian isi di sini. Misalnya kapan, ada pertanyaan kapan, berarti hubungannya dengan waktu. Nah, kalian boleh isi pertanyaan yang berhubungan dengan teks ini. Misalnya kapan, kalau kapan berarti menanyakan waktu. Di sini ada kapan peringatan Hari Menanam Pohon Nasional diadakan. Nah, pasti terjadinya yaitu tanggal 28 November 2015. Nah, itu contoh untuk mengisi pertanyaan kapan, dan seterusnya yang lain juga sama, tinggal dihubungkan dengan teks. Kemudian pelajaran PPKN-nya yaitu mengamati atau membaca. Bisa silahkan kalian baca semuanya. Ini hubungannya dengan tanggung jawab. Di sini jelaskan ketika selesai bermusyawarah maka akan ada hasilnya. Nah, hasil keputusan dari musyawarah tersebut adalah tanggung jawab bersama. Artinya harus menerima hasil keputusannya dengan tanggung jawab. Lanjut ke halaman berikutnya. Nah, ini pelajaran IPS ya, yaitu tentang usaha atau kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi yaitu usaha untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi untuk memenuhi kebutuhan manusia itu diperlukan usaha atau kegiatan. Nah, itu bisa diambil dari sumber daya alam. Nah, di sini ada jenis-jenis kegiatan ekonominya. Yang pertama yaitu pertanian. Nah, pertanian ini ialah kegiatan ekonomi pedesaan yang memanfaatkan tanah. Jadi usahanya yaitu memanfaatkan tanah untuk dibuat, bisa seperti perkebunan atau persawahan dan yang lainnya. Nah, atau jenis untuk menghasilkan jenis-jenis makanan pokok seperti beras, jagung, dan sebagainya, atau sayuran bisa perkebunannya. Nah, itu jenis usahanya yaitu pertanian. Yang seterusnya yaitu perikanan. Perikanan ini memanfaatkan sumber daya air ya, bisa di laut, di sungai, danau, dan sebagainya. Di sini kegiatannya yaitu bisa seperti budidaya ikan, budidaya tambak ikan ya, atau di empang. Nah, nanti diisi dengan ikan, misalnya ikan lele, ikan belut. Bukan ikan belut ya, belut, ikan gurami, nila, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu peternakan. Nah, ini jenis usaha yang memanfaatkan sumber daya alam juga, yaitu bisa, maksudnya berhubungan dengan memanfaatkan sumber daya alam ini. Misalkan ketika kita beternak hewan sapi, kerbau, kambing, pasti membutuhkan
makanannya ya, seperti tumbuh-tumbuhan rumput ataupun dedaunan dan sebagainya. Nah, itu dimanfaatkan sebagai sumber daya alam. Dan selanjutnya kerajinan. Di sini sumber daya alam yang digunakan yaitu sektor kerajinan, masih berhubungan dengan tanaman atau tumbuhan ya, bisa bambu, kayu dan sebagainya. Itu dari bidang kerajinan. Misalnya kerajinan dari bambu ya, membuat keranjang, atau kerajinan dari hewan kulit sapi, nah, itu bisa menjadi bedug atau alat-alat musik tradisional dan sebagainya. Yang selanjutnya industri. Nah, industri juga membutuhkan sumber daya alam, misalkan hewan, tumbuhan, nah, sumber daya energi juga, bisa hasil tambang dan sebagainya. Itu dari industri ya. Yang selanjutnya yaitu perdagangan. Ini juga membutuhkan sumber daya alam ya, yang diperdagangkan, misalnya dari hewan, tumbuhan, dan sumber energi. Yang selanjutnya yaitu pertambangan. Nah, barang tambang di Indonesia ini ada 3 jenis, yaitu barang tambang logam, bukan logam, dan mineral ya. Dibedakan menjadi 3 jenis. Di sektor pertambangan ini tergantung sumber daya alam dari daerah tersebut. Nah, berbeda-beda dilihat dari kondisi geologisnya, dilihat dari iklim buminya ya. Nah, kemudian ke barang tambang ini tadi ada 3 jenis, yaitu mineral logam, contohnya emas, perak, tembaga, dan lainnya. Barang tambang mineral non logam yaitu contohnya belerang, gipsum, marmer, dan yang lainnya. Barang tambang sumber energi, nah, misalnya minyak bumi, batu bara, gas alam, dan yang lainnya. Tentunya di Indonesia ini banyak sekali hasil atau sumber daya yang berhubungan dengan pertambangan. Yang terakhir yaitu kehutanan. Tentunya Indonesia memiliki hutan yang sangat luas ya. Banyak sekali hutan-hutan, baik yang sudah dijamah oleh manusia maupun yang belum dijamah, khususnya di Indonesia ya. Nah, hasil hutan ini banyak sekali, baik hasilnya itu kayu jati ya, dari pepohonan, kayu cendana, akasia, dan sebagainya. Nah, kalian bisa dibaca sampai selesai ya. Nah, itulah pembelajaran ringkasan pembelajaran yang ketiga. Sekarang berlanjut ke pembelajaran yang keempat. Materi dari pembelajaran yang keempat ini diantaranya masih melanjutkan dari pembelajaran yang ketiga ya, tentang bahasa Indonesia dan IPS dan BPKN. Bahasa Indonesia kalian baca saja halaman 31 sampai selesai, yaitu tentang lava Tur Merapi ya. Nah, kita lanjut ke halaman berikutnya, yaitu jenis usaha dan kegiatan ekonomi. Nah, ayo mengamati ya. Di pembelajaran yang ketiga kita sudah mengetahui dan memahami jenis usaha yang kegiatannya itu menitik beratkan pada barang ya, artinya memproduksi barang atau membuat barang. Barang itu bisa dari peternakan, pertanian, dan yang lainnya, industri ya, dan sebagainya. Nah, sekarang jenis usaha dan kegiatan ekonomi di bidang jasa ini menitik beratkan pada pelayanan terhadap konsumen ya, artinya tidak
memproduksi atau tidak membuat barang. Nah, ini banyak sekali usaha yang menitik beratkan di bidang jasa ini di sekitar kita. Contohnya seperti digambar di sini ada warnet, warung internet ya. Kemudian ada counter pulsa ya, ada jasa tukang cukur ataupun di rumah sakit dokter dan sebagainya. Nah, itu jenis usaha atau kegiatan ekonomi di bidang jasa. Yang pertama contohnya guru. Nah, ini termasuk usaha pekerjaan di bidang jasa, yaitu mengajarkan ilmu pengetahuan kepada siswa-siswa ya. Yang keduanya dokter. Ini juga jenis pekerjaan di bidang jasa, yaitu menyembuhkan orang sakit ya. Pekerjaannya itu menyembuhkan orang sakit, memberikan resep, ikhtiar supaya sembuh. Yang selanjutnya yaitu arsitek, yaitu ahli membuat rancangan bangunan ya, bangunan gedung, hotel, rumah-rumah dan sebagainya. Nah, itu juga arsitek adalah di bidang jasa. Yang selanjutnya montir. Montir juga usaha di bidang jasa. Kegiatannya yaitu memperbaiki kendaraan bermotor seperti mobil, sepeda motor dan sebagainya ya. Kemudian karyawan juga jenis usaha atau kegiatan di bidang jasa. Jasanya apa? Yaitu dipekerjakan oleh pabrik atau PT ya, atau perusahaan supaya bekerja di pabriknya. Nah, itu karyawan ya. Yang selanjutnya tukang ojek, juga usaha atau kegiatan ekonomi di bidang jasa, yaitu pekerjaannya mengantarkan orang yang bepergian ke suatu tempat. Nah, bahkan sekarang ada ojek online ya, itu lebih gampang. Ada ojek biasa dan ojek online. Nah, itulah jenis-jenis kegiatan usaha di bidang jasa. Halaman berikutnya masih tentang tanggung jawab masyarakat ya. Di sini masih tentang tanggung jawabnya. Ini hubungannya dengan misalnya keputusan yang telah diambil dalam musyawarah merupakan kesepakatan bersama. Nah, maka hasil keputusan tersebut harus kita atau dipertanggungjawabkan. Nah, dalam melaksanakan hasil keputusan bersama tidak boleh ada rasa benci atau dendam. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan oleh semua pihak, misalnya hasil keputusan bersama harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Hasil keputusan bersama harus dilaksanakan dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hasil keputusan bersama harus dilaksanakan dengan memperhatikan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Nah, ini masih tentang hasil keputusan atau musyawarah untuk mufakat. Apa nilai-nilai yang dapat diambil dari keputusan atau mengambil musyawarah tersebut? Di sini ada contohnya nilai-nilai sila keempat Pancasila yang perlu dikembangkan dalam musyawarah. Antara lain, di sini tinggal dilihat dibaca ya. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan dan seterusnya. Nah, selesai. Sebagai evaluasi dari ringkasan hari ini, kegiatan atau evaluasi pembelajaran yang ketiga halaman 22 ya. Di sini kalian isi nih sesuai apa yang ada di teks sebelumnya, ngambil pertanyaannya dan jawabannya yang cocok ya. Kemudian evaluasi dari pembelajaran yang keempatnya halaman 39 di sini ya. Tinggal kalian isi tanggapan kalian apa pernyataan di bawah ini yang 5 ini. Nanti alasannya kalian beri alasan yang menurut
kalian tepat ya. Itu saja hari ini ringkasannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.